Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alfard Project masih bisa diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan saudaraku yang dicintai Allah, saudaraku yang saya, mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan betapa bahwa orang yang bertakwa itu adalah yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Alkitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu, serta mereka yang yakin akan adanya kehidupan akhirat. Saudaraku yang dicintai Allah, saudaraku yang dirahmati Allah, sebenarnya derajat yang paling tinggi yang dimiliki oleh seseorang di hadapan Allah itu adalah takwa. Takwa inilah sebenarnya pembedanya di sini. Pembeda antara satu dengan yang lain itu pembedanya adalah takwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki perbedaan yang bisa menjadi sebab musabab memperoleh kemuliaan di hadapan Allah SWT. Takwa orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi takwa ini sesungguhnya dia merupakan salah satu proses di mana kita hablum minallah juga hablum minannas. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, saya ingin sedikit menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian utama untuk memperoleh derajat muttaqin itu. Karena kalau orang sudah punya derajat muttaqin itu, segalanya akan menjadi mudah, ya kan? Segalanya akan menjadi lancar dan segalanya akan menjadi sukses. Banyak Allah itu menjanjikan kepada orang-orang yang muttaqin itu di dalam Al-Quran disebutkan begitu banyak. Salah satu di antaranya adalah di dalam surat At-Talaq 23 itu, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini salah satu contoh aja tuh ya, bahwa orang yang memiliki derajat takwa, orang barang siapa yang yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan berinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini efek daripada derajat muttaqin yang dimiliki oleh kita. Ini luar biasa takwa.
Oleh karena itu takwa ini ya harus sebagaimana rutinitas kita, dimanapun kapanpun itu harus senantiasa kita harus bertakwa. Dalam situasi seperti apapun, meski kita dalam suasana duka dan lain sebagainya, takwa ini yang senantiasa melekat di dalam diri kita. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diketahui bagaimana derajat muttaqin itu. Yang pertama adalah orang yang bertakwa itu harus orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Ini yang pertama. Jadi kita itu harus mengetikatkan dalam diri kita bahwa adanya sesuatu yang maujud itu, wujud, sifat keterwujudan. Adanya sesuatu yang maujud, yaitu siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat dan sebagainya. Nah, kita ini salah satu, kita manusia ini salah satu bentuk wujud. Nah, oleh karena itu lahirnya kita, wujud kita ini merupakan salah satu tanda kebesaran Allah. Jadi kepercayaan kita dengan melihat hal yang terwujud ini, itu harus senantiasa kita kuatkan di dalam diri kita kepada Allah SWT, bahwa Allah itu adalah segala-galanya, tidak ada duanya di dunia ini. Keyakinan yang tumbuh kuat di dalam diri kita akan Allah dengan sifat-sifatnya itu harus kuat. Termasuk kita ini adalah wujud, di mana semua itu karena Allah. Ini hakikat daripada kita beriman kepada hal yang gaib itu. Kemudian adalah yang kedua adalah orang yang bertakwa itu adalah orang yang mendirikan sholat. Sholat ini salah satu bentuk dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selaku hamba. Kita menghadap Allah itu pada saat kita melaksanakan sholat. Sholat ini sumber dari segala sumber kehidupan yang mengatur sistem kita di dunia dan di akhirat. Seluruh hajat hidup manusia itu di dunia ini sebenarnya ada di dalam sholat itu sumbernya. Keluh kesah kita, harapan kita, semua kita hadapkan kepada Allah pada saat kita melaksanakan ibadah sholat itu. Jadi sholat ini bagian dari muara kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya begitu, bukan hanya masalah terkait dengan fadilahnya, juga luar biasa doa-doa yang kita panjatkan di dalam sholat itu. Lucu kita ingin memperoleh derajat muttaqin pada saat yang sama kita tidak melaksanakan ibadah sholat. Itu sesuatu yang lucu. Kemudian yang ketiga adalah menafkahkan sebagian
harta yang diberikan oleh Allah SWT, rezeki yang kita miliki yang diberikan oleh Allah itu harus kita nafkahkan. Jangan sampai harta yang kita miliki itu yang diberikan oleh Allah itu tidak kita gunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya contoh kecilnya aja lah, kita ini diberikan rezeki oleh Allah uang yang banyak, ya harus disodakohkan kepada orang lain, membantu fakir miskin, membantu anak yatim piatu, membantu pembangunan masjid, memberikan infak, bersedekah dan lain sebagainya. Berjuang, punya uang dipakai untuk berjuang di jalan Allah. Ini namanya menafkahkan sebagian rezekinya ya untuk jalan-jalan kebenaran. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum itu. Jadi kita harus beriman kepada Al-Quran, percaya kepada Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya. Salah satu bentuk keimanan kita kepada Al-Quran ya kita harus cinta kepada Al-Quran, belajar tentang Al-Quran, ya kan, membaca Al-Quran, syukur-syukur bisa mengerti artinya, kemudian mewujudkan apa yang kita pelajari dari Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya yang beriman kepada Allah. Itu. Jadi beriman kepada hal-hal yang gaib, kepada hakikat wujud atau maujud, kepada Allah salah satu. Ini yang utama untuk mencari derajat muttaqin itu. Yang kedua, melaksanakan sholat, ya kan. Kemudian yang ketiga, menafkahkan sebagian rezeki yang dimiliki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab lain sebelum Al-Quran seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita berharap seluruh keinginan kita untuk memiliki derajat muttaqin itu adalah supaya kita itu memperoleh kemuliaan di dunia dan akhirat, memperoleh kemuliaan di hadapan masyarakat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, ikutilah kejahatan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus kejahatan, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Nah itu karena takwa itu juga hablum minallah, juga hablum minan nas. Ini hablum minallahnya di mana? Kita harus senantiasa mengimbangi ya, kejahatan harus dibarengi dengan kebaikan.
orang yang berbuat jahat kepada kita, kita imbangi dengan kebaikan. Kebaikan yang kita berikan, kita imbangi, itu akan bisa menghapus kejahatan itu. Kemudian kita bergaul dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Itu sumber-sumber inspirasi yang bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam ayat lain juga, di dalam surat At-Tahabun 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Saudaraku yang dicintai Allah, dikasihi Allah, memang untuk menuju ketakwaan, peroleh derajat ketakwaan, jangan menjadikan hidup ini sebagai beban lah ya. Termasuk kita beribadah kepada Allah jangan dianggap semata-mata hanya kewajiban, nanti bisa jadi beban. Ya, kita biasa-biasa sajalah, tetap kita beretika melaksanakan kewajiban kepada Allah, tapi jangan menjadi beban ya, menjadi sebuah keikhlasan itu. Nah, oleh karena itu dalam konteks hablum minallah dan hablum minannasnya, ya kita tinggal posisinya di mana. Kalau kita seorang PNS, bekerja yang baik, memberikan maslahah barokah kepada orang lain, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan. Sebagai pedagang juga demikian, berniaga dengan baik dan benar. Kemudian sebagai petani juga demikian, tidak menjalankan sesuai tugas kita masing-masing, melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan profesi kita masing-masing, dilakukan dengan survive ya, dilakukan survive, dan semuanya itu ada aturan. Hidup ini kan salah satunya adalah penerapan aturan. Bagaimana mungkin seseorang yang hidup tidak dijalani dengan sebuah aturan? Tentu akan menjadi sesuatu yang kacau balau ya kan. Nah, oleh karena itu aturan-aturan di dalam kita melaksanakan hablum minannas ya harus kita laksanakan. Demikian pula aturan-aturan, anjuran-anjuran di dalam kita hablum minallah juga kita ikuti. Jadi aturan-aturan sebagai salah satu bentuk yang bisa memberikan ilham kepada kita dalam rangka memperoleh derajat muttaqin itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk saudaraku semua. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.